Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haq lidha bidhuri wa qabilan syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahu karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tanfasahu fil majalisi famsahu yamsahu lahu sabaqakum wa idza qila famsuhu yarfa'illahu ladzina amanu wal ladzina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Yang aku hormati Ustaz Upi Mulyono SDMH selaku materi pada kajian malam ini. Yang aku hormati pimpinan Partai Muhammadiyah Kedung Sumber, yang aku hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo, dan tak lupa pimpinan cabang Muhammadiyah cabang Sugiyo yang diwakili Pak Basuki. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkat nikmat ingkang sampun diparingaken kula lan panjenengan sedaya sampun menika kula lan panjenengan sedaya saged menghadiri undangan dari teman-teman pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sugiyo dalam rangka kajian bersama Pemuda Muhammadiyah. Tanpa nikmat yang diparingaken kula lan panjenengan sedaya, insyaallah kula lan panjenengan sedaya boten saged nglangkahaken kaki kula lan panjenengan sedaya untuk menghadiri kajian ini. Maka dari itu patutlah kula lan panjenengan sedaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana jasa beliau kula lan panjenengan sedaya saged nyedakaken pundi perkawis kekampan dan pundi merasakan batu dengan apa yang kami arti dari Islam. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena yang terpenting adalah nanti paparan materi dari Ustaz Lutfi, maka alangkah baiknya acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan nanti setelah materi mawon. Jadi setelah ini kita ikuti materi dari Ustaz Lutfi secukupnya. Nanti kalau waktu isya kita setelah isya dulu lagi, kemudian nanti dilanjut acara selanjutnya, sambutan dan sekaligus nanti musrah musyawarah ranting Pemuda Muhammadiyah ini induksi yang sudah sampaikan oleh pimpinan cabang. Mungkin itu untuk Ustaz Lutfi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. Kepada yang terhormat pimpinan organisasi kita yang tercinta, baik dari ranting, cabang, dan tidak lupa para takmir yang mana kami sendiri merasakan sekali menghidupkan masjid itu luar biasa gampang-gampang susah. Mengapa demikian? Mungkin di mata manusia waktu basemu gelek wong adzan karo imam menuai ojek angele. Mungkin seperti itu. Ternyata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua lini dakwah itu pada dasarnya adalah hal yang mudah di mata manusia. Mengapa demikian? Malah wonten sing sandange halah wong dosen agama wae kok tinggal wene ceramah wis mari. Wonten sing ngoten ya. Benten kali dosen-dosen sing tune. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tugas dakwah itu memang di mata manusia mudah. Namun yang susah itu adalah istiqomahnya. Istiqomah. Mengapa demikian? Karena banyak di antara para dai, bahkan kita melihat uswah kita itu adalah para nabi dan rasul, dan terutama Nabi Muhammad SAW di saat menjalankan dakwah itu kita melihat bagaimana perjalanan beliau mendapatkan caci maki sendiri, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah. Ini merupakan tantangan dakwah, di mana kalau kita cuma melihat tugas Rasulullah SAW hanya menyampaikan risalah dakwah, hanya menyampaikan risalah dakwah. Yang susah itu adalah istiqomah dalam menyampaikan dakwah. Kemudian istiqomah dalam kesabaran ketika kita mendapatkan baik itu hal-hal yang tidak baik, caci maki, kemudian bahkan kita dizalimi dan segala macam. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hormat kami kepada para dai, para takmir, dan juga hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan rekan-rekan kami para pemuda. Ini membanggakan sekali karena acara ini merupakan gawene pemuda. Maka di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita banggakan karena dari pemuda inilah nanti akan ada generasi yang mana akan melanjutkan estafet dakwah dari para sepuh ini sepuh. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita perlu ingat juga bahwasanya kita sekarang sudah memiliki pengawal-pengawal yang luar biasa. Inggih menika para malaikat. Itulah pengawal kita. Karena para malaikat sudah banyak yang mengitari kita. Itu artinya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir kemudian kalau kita dalam naungan penjagaan yang diwakilkan oleh Allah kepada para malaikatnya, kemudian kita memiliki rasa khawatir,
takut dan sebagainya. Karena apa? Karena kita sudah termasuk orang-orang yang spesial. Bahkan presiden pun itu tidak luput dari penjagaan yang ketat. Tapi kita ini lebih istimewa karena yang menjaga adalah para malaikat. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita ketahui ketika kita dalam majelis ta'lim semisal seperti ini, itu Allah membagi-bagikan rahmatnya. Rahmat itu menapa? Rahmat ini menika sesuatu hal yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia, yang mana dunia ini merupakan tempat bekal mencari amalan-amalan soleh untuk kita di akhirat kelak. Maka dengan rahmat Allah itulah kita akan mudah, satu, menjalankan perintah-perintah Allah, akan mudah untuk menjauhi segala macam larangan-larangan Allah, dan dengan mudah pula dengan rahmat Allah itu kita akan mudah untuk bersabar, mudah untuk istiqomah, dan bahkan Allah akan memberikan jalan untuk kehidupan kita mengarungi bahtera kehidupan dunia ini. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kula diparingi dipasrahaken tema inggih menika semangat hijrah itu apa kontribusinya kepada kaum muslimin. Baiklah, akan kami sedikit demi sedikit belajar bersama-sama. Semoga Allah memberikan kita petunjuk untuk bisa kita jadikan pedoman dan kita jadikan suatu cahaya ketika kita dalam hal yang mana tidak semua di antara kita dalam keadaan yang baik. Ada yang baru saja menghadiri majelis ta'lim ini, wonten kabar terus mengenai kecelakaan. Nah, seperti ini pasti dihadapi oleh masing-masing makhluk. Mungkin ada yang masih bahagia karena apa? Mungkin dapat gaji yang belum habis, sehingga dia merasa kebahagiaan itu dimilikinya. Dia wonten sing bahagia karena apa? Karena sudah mendapatkan calon misalkan. Nah, seperti itu. Ini merupakan kebahagiaan, dan juga ada juga yang mendapatkan sesuatu yang kita katakan ujian. Dan bagaimana caranya kita dalam posisi menghadapi tahun baru Hijriah ini, kita menjalani semua itu dengan positif thinking, dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Baiklah, kami akan mengupas ayat yang telah kami bacakan. Wa nunazzilu, lan kami menurunkan sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala minal Qur'ani, sebagian daripada Al-Qur'an, ma huwa inggih menika asy-syifa, yaitu asy-syifa. Asy-syifa itu artinya tegese obat, warahmah, dan juga sebagai rahmat. Dan ini dikhususkan, rahmat itu khusus lil mukminin, khusus kepada kaum mukminin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita kupas. Yang pertama, tujuan Allah menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada umatnya. Yang pertama ini Al-Quran itu mengandung obat dalam dua makna.
pertama inggih menika makna wonten hakiki lan makna majazi. Majazi, kalau kita belajar bahasa Indonesia, majazi itu adalah suatu kiasan yang mana diberikan kepada sesuatu hal. Jadi obat yang dimasuk dalam makna majazi inggih menika Al-Qur'an bisa menjadi obat penenang hati khusus untuk kaum mukminin. Dan ini terutama pada saat kita dihadapkan terhadap wabah COVID-19 ini. Mestinya kita ini banyak-banyak membaca Al-Quran. Mestinya kita ini banyak-banyak ngaos Al-Quran, mengaji Al-Quran. Karena apa? Karena ketika kita dekat dengan Al-Quran, bukan hanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya Allah menjanjikan pada saat hari kiamat akan menjadi syafaat bagi kita yang membacanya, namun di dunia jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu bisa menjadi penenang hati di saat kita ketakutan tetangga sudah ada yang terkena positif COVID misalkan, kemudian Bupati baru saja ada kabar Bupati Sidoarjo, bukan Bupati Lampau ini, Bupati Sidoarjo. Nah, ini kula kok sampai semerat soalnya istri kula niku saking Sidoarjo. Jadi paling tidak sak bupati ini kula kudu ngertos. Nah, di situ baru saja meninggal karena terdampak positif COVID-19. Maka jemaah sekalian, yang seperti ini akan menjadikan orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, terutama yang melupakan Al-Quran, itu akan dalam hatinya itu akan semakin hari semakin khawatir, semakin takut, dan bahkan pada suatu saat dia akan mengalami gangguan kejiwaan, disalami ngoten mawon wis koyo-koyo kudu melayu, kuatir. Kemudian apalagi ketika berduyun-duyun untuk berkumpul, terutama ketika wonten Jumatan. Nah, yang seperti ini ketakutan yang mana ini semuanya karena kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita sudah diberikan pedoman untuk menjauhkan ketakutan hati terhadap sesuatu musibah maupun kekhawatiran terhadap jiwa kita. Maka Al-Quran memberikan solusi. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dalam makna yang pertama, kalau kita mendekat kepada Al-Quran, bukan hanya hal-hal yang telah kami sebutkan itu yang kita dapatkan, tapi ketenangan jiwa, dan juga Allah akan memberikan kenyamanan ketika kita memiliki keluarga misalkan, maka keluarga itu akan Allah berikan sinar cahaya antara bapak dan anak, akan menjadi seperti keluarga yang benar-benar keluarga, bukan seperti apa itu kados kucing kali tikus, bapaknya teko, anaknya metu. Pokoknya anak wis doma, bapaknya gantian metu lah. Ini lah kata. Soalnya masing-masing dari individunya merasakan tidak nyaman dalam hatinya. Lain seperti ini salah satu cara bagaimana mendamaikan hati, bagaimana cara memberikan kedamaian dan kenyamanan keluarga itu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian kalau bisa ditambah dengan sering menghadiri pengajian. Nah, ini wonten cerita soalnya, wonten kok kula niki baca artikel jamaah salah satu dari yang pernah kami menghadiri jamaah itu rutin setiap minggu.
ada seorang keluarga, suaminya ini bekerja luar biasa di perusahaan yang mana gajinya ini kalau kita mungkin membayangkan saja koyok-koyok mimpi. Karena apa? Saking banyaknya. Namun ternyata jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keluarga ini sampai memiliki anak yang ketiga belum pernah merasakan kenyamanan dalam keluarganya itu, meskipun anak-anaknya sudah diberikan jatah wonten mobil setunggal diparingi mobil setunggal dereng gadai SIM nggih boten ditunggasaken, tapi ini wonten SIM-e ditunggasno mobil. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keluarga ini tidak pernah merasakan kenyamanan dalam hati individunya itu. Gini tuh, bapak teko, ibu keluar shopping, kemudian anaknya ada yang alasan masih kuliah nggak pulang-pulang, kemudian yang satunya banyak tugas, jadi mereka menunggu orang tuanya tidur baru pulang, kemudian paginya sama-sama keluar. Seperti itu sampai anaknya yang ketiga. Dan coba kita bayangkan, apakah seperti itu keluarga yang damai, keluarga yang bahagia? Wonten artine materi itu. Kebahagiaan itu bukan dihitung dari banyaknya materi, profesi yang didapatkan. Maka pada suatu saat jemaah sekalian, ada sosok dari luar yang ingin mengganggu keluarga ini. Karena mengetahui kekayaan keluarga itu, maka sosok dari luar ini ingin istilahnya memperalat, kemudian kekayaannya itu dikeruk sehingga istrinya itu dijampi-jampi sampai berpuluh-puluh tahun lamanya tidak mengenal suaminya. Hanya beberapa saat saja mengenal suaminya. Setelah itu dia akan mengingat orang-orang yang mana dari luar tersebut, menyebut namanya, ketika tidur dia nggak bisa tidur membayangkannya. Ini apakah salah satu bentuk yang diinginkan keluarga, ataukah seperti ini yang kita inginkan? Bukan. Sampai-sampai suaminya ini saking boten kiate, boten kuat, boten sabare, gak dari istri kadang nonton niku, pernah pada suatu saat mendatangi wong pinter, karena memang tidak dibekali oleh ilmu agama. Kemudian oleh orang pintar itu dibilang seperti ini, malah kacau balau, karena memang bukan itu sebenarnya yang harus dilakukan. Akhirnya dari orang pintar, kemudian dia tetap bersabar menantikan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang suami ini mulai mendekat kepada masjid, sering berjamaah. Kemudian di saat ada teman jamaahnya diajak ngobrol, kemudian Allah menunjukkan bagaimana hambanya yang bersabar itu kemudian kembali kepada Allah. Akhirnya diberikan jawaban. Istrinya kemudian diajak untuk sholat berjamaah, kemudian dari 1-2 kali mengikuti pengajian, akhirnya selama 2 bulan istiqomah, akhirnya hatinya itu terikat dengan pengajian dan dengan masjid, karena di masjid itu selalu ada pengajian, meskipun hanya 7-10 menit atau 15 menit maksimal, dan itu diadakan rutin. Dari situlah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sinten sing njogo keluargane malaikat. Sudah dari awal kalau kita
benar-benar orang yang ingin mendapatkan pengawalan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ingin menikah menjadi anggota thalabul ilmi, orang yang mencari ilmu agama. Maka penjaga kita itu adalah malaikat karena Allah mewakilkannya. Kemudian Allah akan memberikan rahmat, yang mana keluarga tadi kemudian diberikan Allah petunjuk. Akhirnya keduanya ini karena sudah dekat dengan masjid, kemudian haus dengan ilmu agama, akhirnya praktek-praktek yang mana telah diberikan oleh orang-orang pintar itu dia tinggalkan dengan sendirinya karena kesadaran, karena dia mengikuti pengajian. Kemudian di situ dia mendapatkan amalan dari Rasulullah SAW. Itu pun didapatkan dari pengajian. Ya napa carane ngilangno penyakit yang mana tidak akan sembuh. Ya napa carane menghilangkan santet dan peninggalane. Itu semuanya ada ketika kita rajin pengajian, dan itu diamalkan oleh keluarga itu. Ketika kita ada yang tidak suka dengan bisnis kita, misalkan, kemudian singgah dari warung, misalnya setiap masa oleh sak jam kok wis mambu, kemudian ada orang yang biasanya datang kok tiba-tiba nggak pernah lagi ada pelanggan karena mungkin dilihatnya tutup. Saya seperti ini kan terjadi di masyarakat kita. Mengapa? Karena ada sifat hasad kepada saudaranya, gak seneng nih saudaranya itu hasil karpe itu awal ideus hasil terus pokoknya tuh sampai. Lah yang seperti ini terus di nopo dan Al-Quran wonten pedoman sudah dalam Al-Quran itu semuanya bisa kita dapatkan. Menazil Al-Quran bahwa sifat obat yang pertama yang menikah menenangkan hati, dan orang yang terdampak kasus hasad dari saudaranya itu, kalau kita menengok dalam surat Al-Isra, di sana Allah berfirman, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Jadi ada cerita, ada kisah pada zaman dahulu itu ada dua macam orang, yang satu mukmin, yang satu kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu yang kufur nikmat ini memang Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, gadai ratusan hektar, bahkan lebih dari itu. Karena apa? Kalau kisah dalam Al-Quran itu disebutkan berarti tidak ada lagi yang lebih besar daripada yang dikisahkan dalam Al-Quran. Seperti Korun, kekayaan Korun itu kalau sekarang dihitung, meskipun sekarang orang terkaya yang memiliki saham di Microsoft, Bill Gates misalkan, itu kalau disandingkan dengan Korun tidak ada apa-apanya. Mengapa? Karena dalam Al-Quran setiap kisah itu adalah orang yang paling genter di zamannya ila yaumil qiyamah. Kalau ada orang yang terkaya berarti itu terkaya dan tidak akan ada yang menandinginya. Kalau ada orang yang disebutkan dalam Al-Quran paling zalim, berarti itu adalah orang yang paling zalim sebagaimana Fir'aun. Tidak ada lagi orang yang lebih zalim daripada Fir'aun. Itu sampai hari kiamat, meskipun wonten sing rada mirip-mirip, tapi itu tidak ada seberapanya dengan Fir'aun. Maka pada saat itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mukmin ini diajak ke kebunnya. Mungkin kebun kurma, mungkin kebun apel, wonten disebutkan dalam Al-Quran itu. Kemudian temannya ini memberikan nasihat kepada temannya yang kufur nikmat itu, awakmu duwe
kaya sakmene iki mbok yo ngucap walaula iddakhalta qulta masya Allah la quwata illa billah. Artinya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang mana orang-orang di sekitar kita atau bahkan orang lain melihat nikmat kita yang luar biasa itu akhirnya menjadikan iri hasad, maka sahabatnya yang mukmin itu memberikan satu buah kalimat walaula iddakhalta qulta masya Allah la quwata illa billah. Jadi ketika kita diberikan nikmat, perbanyaklah mengucap masya Allah. Artinya kita benar-benar mengakui ini semuanya tidak akan ada kecuali dengan kehendak Allah. Masya Allah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menjadikannya ada. Jadi tidak ada di antara kita kemudian kaya raya, memiliki ladang dan sebagainya, itu atas izin Allah. Masa awak dhewe iso gapai misalkan gayuh ladang yang luasnya 100 hektar misalkan, masa kita bisa mengatur semuanya itu kalau tidak dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini jemaah sekalian, para ulama memberikan satu pelajaran. Kalau kita ingin diberikan oleh Allah perlindungan ketika kita entah bonganya sepeda motor, BCE, NMAX, Fixer, bonganya mobil, alhamdulillah, maka perbanyaklah mengucap masya Allah la quwwata illa billah. Soalnya apa? Boten kabeh menungso niku seneng awan dhewe iki nggadahi sepeda anyar. Sing sijine bengok, bobok cicilan wis berumah kok wis nyari maneh. Nah, yang seperti ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang menjadikan masyarakat itu akhirnya terdampak masalah sosial. Karena apa? Salah satu pihak tidak mengamalkan apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Kalau orang kaya mengakui bahwasanya kekayaannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka di satu sisi yang lain orang yang melihatnya pun akan legowo. Masya Allah, ini Allah memberikan karunia kepada siapapun yang dikehendakinya. Mungkin setelah itu dia akan iri. Saja kapan koyok ngono. Perasaan yang seperti ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam syariat, dalam agama itu bisa mendatangkan yang namanya penyakit hasad atau aib. Dan ini kadang-kadang orang kaya yang kita hasad itu gak apa itu tiba-tiba sakit. Boy langsung stroke. Bukan kok karena kena santan, boten itu mulai kita. Karena apa? Bahkan saudaranya. Karena iri dan hasad tadi. Kalau kita membentengi diri dengan mengucap, dengan memperbanyak masya Allah la quwwata illa billah, baik kita yang diberikan rezeki oleh Allah, baik kita yang diberikan nikmat oleh Allah, dan bahkan orang yang dalam hatinya tidak sengaja cemburu kepada kita, itu pun dua-duanya nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh duwe anyar, warunge, duwe cabang malih, jangan banyak kemudian kita berpikiran nanti ada yang suka, banyak yang tidak sukanya daripada yang senang dengan bisnis kita yang luar biasa sukses. Maka di situ pedoman yang bisa kita ambil dalam Al-Quran, perbanyaklah membaca masya Allah la quwwata illa billah. Akhirnya apa? Wal nasiru minal Quran ma huwa syifa. Jadi kita akan menjadi tenang dalam kehidupan kita sehari-hari.
karena kita sudah punya pedoman satu. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, makna hakikat hakiki yang asli Al-Quran itu bisa dijadikan obat sebagaimana kita minum obat. Sirai ngelu minum bodret, tapi kini wis ngelune gak waras-waras ditambahi nopo seprit. Nah ini berarti wis kelas wis mental wis aktu kan. Engko malah gak balik-balik. Berlodok balik terus dikemuli, dikira kena COVID-19. Terus lagi kubur gone pemakaman. Nah yang seperti ini juga bisa kita ambil dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran itu bisa benar-benar kita jadikan obat sebagaimana kita minum obat bodrek? Ada kisah dari sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengirim bi'tsah. Bi'tsah itu artinya mengirim delegasi para dai untuk diterjunkan misalkan di Suriah atau di Bluluk yang mana di sana perlu dai untuk membenahi musuh-musuh Allah. Pada saat itu dikirim oleh Rasulullah dan tidak menemukan sasarannya dan akhirnya pulang. Justru ketika pulang itu mendapatkan sasaran yang mana Rasulullah SAW memerintahkannya. Ditemukannya di situ ada satu kampung begitu, ketua atau roisnya atau kepala sukunya itu sedang sakit. Akhirnya para sahabat meminta kepada asistennya, ajudannya, kira-kira kami bisa nggak bertamu? Bahasa bertamu itu aslinya ingin berdakwah. Kemudian mereka memberikan syarat yang akhirnya kepala sukunya ini memberikan syarat, apakah di antara kalian bisa menyembuhkan saya? Pada saat itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi ini ada pelajaran penting. Seorang dai itu jangan sampai kita mengucapkan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ini bukan ranah dakwah saya. Meskipun misalkan di hadapan kami Pak Eko ini kan magister komputer ya. Nah, ketika nanti dibutuhkan sebagai seorang dai, nggak boleh kemudian wah, penggaweannya ngurusi kamera ya, gak iso nami, gak iso adan, gak iso pemanen kayak untungnya bukan sakit nonton. Harus siap ketika ada yang menunjuk. Dan ternyata itu terbukti bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Ketika dimulai itu wonten jadwal kultum gak turun, ternyata Pak Eko ini selain adannya luar biasa, saya juga kaget, pulau gak seenak itu nih adan, enaknya pas komat-komat. Nah di situ ternyata meskipun kita bukan bagiannya, ketika kita terpanggil untuk berdakwah, kita harus bisa, kita harus mau. Belum lagi ketika menyampaikan kultumnya. Nah ini ternyata kalau kita benar-benar lillahi ta'ala, itu Allah yang akan mengatur. Bahwa enak itu wes urusan gue, seperti awak dewa ini berkhidmat kepada agama Allah. Nah ini yang bisa kita ambil dari pelajaran sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW berdakwah di kampung yang mana kepala sukunya sakit. Pada saat itu langsung dijawab, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala kami bisa menyembuhkan kepala sukumu. Coba, Rasulullah belum pernah ngajari jadi tabib. Sahabat-sahabat ini betul pernah diajari nyuwuk. Pada saat itu jemaah sekalian, sahabat ini mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, karena memang sahabat ini ketika Al-Quran turun
itu mengerti sebab turunnya itu ada peristiwa apa, kemudian ayat ini kandungannya apa, maka disitulah sahabat itu mengambil salah satu surat untuk dijadikan obat. Nopo ayo surat nopo? Yasin. Surat Al-Fatihah. Jadi sahabat itu membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali kepada orang yang sakit tadi. Dengan izin Allah Ta'ala, akhirnya Allah pun menunjukkan keagungan agamanya, menunjukkan kebenaran bahwasanya Al-Quran diturunkan itu benar-benar memberikan obat dalam 2 makna yang telah kami sampaikan. Dan ternyata makna yang kedua benar-benar bisa dibuktikan. Pada saat itu kepala sukunya disembuhkan dengan wasilah membaca surat Al-Fatihah. Nah ini meskipun dalam dunia modern seperti ini itu masih bisa diamalkan sama sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau Januari ini anak pulau kali-kali ini sakit, obat ke rumah sakit. KKE DB dapat seminggu, alhamdulillah sembuh. Ternyata yang adiknya ini masih berlanjut panas, boten sembuh-sembuh sampai pulau rujuk ke rumah sakit Muhammadiyah. Dan ternyata sampai 22 hari Allah masih belum berkenan memberikan kesembuhan kepada anak pulau yang kedua itu. Dan itu prosesnya luar biasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya orang tua yang meskipun tasik pengalamannya itu tasik di benten kali bapak-bapak dan beri pun lami. Kalau ini tasik beberapa tahun saja. Anak pulau yang pertama masih 4 tahun, yang kedua masih 1,5 tahun. Maka di situ pengorbanan sebagai seorang ayah kepada anak luar biasa. Apa wae untuk anak yang mesti dilakoni selagi sesuai dengan syariat. Ikhtiar ke dokter sudah sampai saya rujuk di rumah sakit Muhammadiyah. Bahkan di rumah sakit Muhammadiyah itu mau dirujuk ke Surabaya untuk rumah sakit Angkatan Laut. Maka disitulah saya benar-benar dalam hati, ya Allah, kalaulah anak saya ini sampai dirujuk ke rumah sakit Angkatan Laut, saya pasrah. Karena apa? Karena saya sudah tidak mampu lagi untuk oyang-oyang potong. Karena apa? Karena saya keluarga cuma ini saja, hanya bapak dan ibu saya saja. Kalau saya otong-otong, kemudian kakaknya tidak terawat, maka disitulah saya tidak bisa menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Maka berikan kesembuhan ya Allah di rumah sakit ini, nggak sampai dirujuk lagi. Dan itu sudah di-scan apa saja, kemudian darah itu dari manapun sampai tangannya itu sudah nggak bisa ditusuk jarum, saking seringnya. Maka di kakinya pun kanan kiri itu sudah bengkak-bengkak dan juga tangan kanan kiri. Karena setiap hari diambil darahnya untuk diambil sampel untuk penyakitnya, dan itu nihil. Maka di saat itu saya kembali kepada Al-Quran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya kembali kepada Al-Quran dengan ikhtiar kepada manusia saya sudah. Maka saat inilah saya kembali kepada Al-Quran. Saya bacakan surat Al-Fatihah, saya tambah dengan Al-Mu'awwidzat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan juga suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan saya tambah lagi 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang mana insyaallah kita hafal amana rasulu bima unzila ilaihi sampai akhir, dan saya bacakan ayat kursi. Kemudian saya tiupkan di air zam-zam yang mana pada saat itu sudah saya siapkan. Karena air zam-zam itu bisa dibuat apa saja sesuai dengan kebutuhan. Ini awak dewek kan duwe penggawean,
Minumlah air Zam-Zam, kemudian dalam hati kita hajatnya apa? Itu sebutkan, ya Allah sampai sekarang ini saged duweni penggawean yang layak. Kemudian kita baca doa membaca air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sihhatan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya minumkan, saya bacakan doa minum Zam-Zam, kemudian saya minumkan ke anak saya. Sudah, habis itu saya sudah tawakal ala Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok ternyata sudah mulai turun panasnya. Ya meskipun nggak langsung turun, tapi luar biasa, dokternya itu kaget. Loh, ini sudah turun. Ya kita tengok besok kalau masih bisa bertahan turun lagi, ini tidak kita rujuk ke Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin, mendapatkan jawaban dari dokter yang benar-benar ahlinya, mengatakan ini tidak jadi dirujuk ke rumah sakit Angkatan Laut Surabaya. Itu sudah suatu obat ketenangan hati saya. 2-3 hari saya pun terkaget-kaget, kata dokternya sudah bisa dibawa pulang. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semuanya adalah Al-Quran. Kemudian kita yakini, kita amalkan. Nopo mau ini insya Allah bisa. Kemudian Allah memberikan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Bukan hanya Allah memberikan obat, ternyata Allah beri rahmat ketika kita mendekat kepada Al-Qur'anul Karim. Minimal setiap hari kita membaca, meskipun kalau kita hafalnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, coba itu diistiqomahkan, dibaca mantun subuh dan dibaca mantun maghrib. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang Allah berikan kepada kita? Wonten riwayat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini khusus yang istiqomah ya. Boten kok sekali kemudian simsalabim, boten istiqomah. Bagi orang-orang yang istiqomah, senajan remeh tapi kalau boten istiqomah itu abot. Pada suatu saat Rasulullah SAW dinanti para sahabatnya untuk sholat isya. Iki Rasul kok suwe ya, gak metu-metu. Sampai sahabat itu wonten sing ngantuk-ngantuk, dan ada yang sampai tidak berani keluar karena dia haus dan lapar, karena menunggu Rasulullah SAW. Pada saat itu ketika sahabatnya ada yang sampai kelaparan dan kehausan, barulah Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, yang mana rumah beliau itu adalah berdekatan dengan masjid. Dilihatnya sahabatnya, ada yang pegang perutnya, kemudian ada yang lemes, kemudian ada yang tidur sampai ngorok-ngorok. Maka di situ Rasulullah SAW bersabda, apakah di antara kalian mau saya ajarkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kalian? Ya, namanya sahabat diaturi Rasulullah SAW yang mana ilmunya itu manfaatnya kanggo awake. Bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, seneng. Akhirnya disuruh membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, mantun subuh lan mantun maghrib napa mantun isya. Rasulullah menjawab dengan sabdanya, barang siapa yang membacanya di waktu-waktu yang telah kami sebutkan, kafaka biha, artinya kebutuhan hidup kita itu akan Allah penuhi. Jadi pada saat itu, seketika itu juga sahabatnya yang kelaparan itu langsung mendapatkan makanan. Di waktu itu langsung kenyang.
Kemudian yang haus pun demikian, langsung merasakan daripada amalan yang mana telah diamalkan oleh sahabat itu. Ya waktu saya dulu rabi, langsung sesoknya ujuk-ujuk bujudul. Oh, kayak sinawarno, ya. Itu tapi gak disebutkan untuk riwayat, itu riwayat penelitian. Ya, seperti itu kalau kita yakini kita amalkan, insya Allah Taala akan mengabulkan. Maka di sini jamaah sekalian, perlunya kita ngawas Al-Quran, sering-sering istiqomah mengajarkan pengajian, meskipun cuma sekedar kultum, itu nanti suatu saat akan membawa rahmat kepada kehidupan kita, sebagaimana keluarga yang telah kami sebutkan tadi. Alhamdulillah sekarang sudah luar biasa, keluarga yang sudah normal, bahkan Allah limpahkan rahmat itu bertubi-tubi. Dan ternyata itu tidak lepas dari apa yang telah kami sampaikan, wa nazzilul Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Maka inilah salah satu bagaimana kita menyikapi tahun baru itu dengan cara kembali kepada Al-Qur'an. Bukan kok semangat-semangat ngawur boten amalane. Semangat tok oleh sedina sesuk wis waktu pilek wis mati. Oke, ini yang bisa kami sampaikan sambil menunggu isya ya. Nah, ini nanti akan kita sambung mantun sholat isya berjamaah. Wa salihada wa astaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim.